Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, Kinya melirik ke sesepuh agung dari Sekte Lingwu dan berkata dengan sedikit cemberut, "Apa maksudmu dengan ini?" Mendengar ini sesepuh agung Sekte Lingwu dia meranakan rasa dingin di dalam matanya dan berkata sambil tersenyum lebar, "Kejadian hari ini semua disebabkan oleh junior Chu Kuang-sheng. Jadi saya mengusulkan agar dia keluar untuk menerima duel dari generasi muda. Jika dia menang, kami akan mundur. Tapi jika kami menang, kota Beling akan menyerahkan 3 kota dan 600 miliar koin emas sebagai kompensasi atas batu Yuanling." Setelah mendengar kata-kata ini, semua orang tercengang dan melihat keheranan di wajah mereka. Tetua agung dari Sekte Lingwu memiliki nafsu makan yang besar, sehingga dia benar-benar meminta 600 miliar koin emas sebagai kompensasi. Tahukah Anda harga transaksi akhir Yuan Lingxi hanya 350 miliar? Begitu orang ini membuka mulutnya, dia hampir mengandalkan harga kompensasi. Wajah Qinya dingin, dia menatap sesepuh agung dari Sekte Lingwu dengan tatapan penuh ejekan. Kompensasi? Apakah kamu membicarakan seolah-olah batu Yuanling dilelang oleh Sekte Lingwu? Wajah tetua agung dari Sekte Lingwu tiba-tiba menegang dan dia menengus dingin. Sekarang Sekte Lingwu dan klan Moling kita telah bergabung. Kita secara alami dapat meminta kompensasi. Kemampuan orang tua ini dapat berdebat dengan argumentasi yang kuat, sebenarnya lebih kuat daripada kultivasinya. Kenya melirik Molin dan yang lainnya lalu berkata, "Karena ini duel, hadiah menang dan kalah harus sama. Jadi jika kalian kalah, kalian masing-masing akan menyerahkan sebuah kota dan membayar 600 miliar koin emas sebagai kompensasi." Setelah mendengar ini, wajah tetua agung Sekte Lingwu berubah. Dia saling memandang dengan klan Moli dan yang lainnya, lalu menggertakkan gigi dan mengangguk. "Kami setuju." Mendengar kata-kata ini, semua orang di tempat kejadian tiba-tiba menjadi gempar. Duel ini benar-benar pertaruhan besar. Tidak peduli siapa yang kalah, pada akhirnya mereka mungkin akan kehilangan uang. Tapi Sekte Lingwu ini memiliki keyakinan untuk mengusulkan duel ini. Saya khawatir dia sudah mempersiapkan diri dengan baik. Ini wajar. Dengan karakter licik orang tua itu, bagaimana dia bisa melakukan sesuatu yang tidak pasti? Jika kota Beling berani setuju, itu tidak akan sepenuhnya tidak masuk akal. Sulit untuk mengatakannya. Semua orang yang hadir membicarakannya, tetapi kebanyakan orang lebih condong ke Sekte Lingwu. Meskipun kota Beling memiliki fondasi yang cukup kuat, namun dalam duel ini mereka hanya bisa bertarung dengan Chu Kuang-sheng. Di sisi lain, Sekte Lingwu dan kekuatan lainnya dapat dengan bebas memilih orang-orang kuat dari generasi muda untuk menghadapi duel ini. Oleh karena itu, sejak awal Sekte Lingwu dan kekuatan lainnya memiliki keunggulan yang mutlak. Nonaya, jika Anda menyetujuinya seperti ini, itu akan sedikit merugikan kami. Tubuh halus Julier tersapu dan muncul di samping Kinya, berbisik kepadanya. "Apa kamu tidak terlalu percaya diri pada adikmu?" Kinya tersenyum tipis. Mendengar ini, wajah Julier tiba-tiba menunjukkan ketidakberdayaan. "Tetapi jika kami kalah, kota Beling Anda akan membayar harga yang mahal." Mendengar kata-kata ini, Kinya tersenyum tipis dan matanya seolah secara tidak sengaja melirik ke arah puncak gunung tempat kedua tetua Sekte Tianyuan bersembunyi. "Menurutku, adikmu tidak akan mengecewakanku pada akhirnya." Melihat Ken yang lebih percaya diri daripada dirinya, Julier hanya bisa menggelengkan kepala dan tidak berkata apa-apa lagi. "Hahaha, sekarang syaratnya sudah terpenuhi. Mohon minta Nonaya untuk membiarkan pemimpin Sekte Chu muncul."
kata sesepuh agung dari Sekte Lingwu sambil tersenyum dingin. Saat dia mengucapkan kata-kata ini terdengar suara tawa yang jelas bergema di langit. Hahaha, aku pernah melihat orang yang sangat ingin menagih hutang. Tapi aku belum pernah melihat orang yang begitu cemas datang untuk memberikan hadiah. Sebelum tawa itu berhenti, sesosok tubuh muda muncul di langit. Apakah dia Cukuang Seng? Pandangan curiga tertuju padanya, dan segera ada banyak seruan. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang menyebabkan situasi saat ini masih sangat muda. Alam 9 kuali, pupil ketetua Sekte Lingwu sedikit menyusut. Dia memandang Cukuang Seng yang berdiri di udara, dan ekspresi suram di wajahnya. Molly, bukankah kamu mengatakan bahwa Cukuang Seng ini hanya setengah langkah di alam 9 kuali? Mendengar pertanyaan ini, Molly menatap Cukuang Seng dengan tatapan sinis dan berkata dengan dingin, anak ini pasti telah menyempurnakan batu Yuanling. Jika tidak, kultivasinya tidak akan meningkat begitu cepat. Menyempurnakan batu Yuanling dalam waktu sesingkat itu? Iblis api di samping juga tampak terkejut dan mengerutkan kening. Duel hari ini tidak akan ada bedanya, kan? Tidak, Molly mencibir. Itu yang aku undang. Posisi bukanlah sesuatu yang bisa digoyahkan oleh seorang anak muda. Hai, saya tidak tahu siapa orangnya. Tetapi awas jika saya dibuat sangat malu oleh anak muda ini. Yanmo mengerutkan bibirnya. Setelah mendengar sarkasme ini, Molly langsung melototi Yanmo dan berkata, apa yang terjadi hari itu tidak sesederhana yang kamu bayangkan. Dalam duel hari ini saya tidak akan membiarkan anak ini memiliki peluang bagus. Saya harap begitu, Yanmo berkata dengan tenang. Jika kecelakaan terjadi hari ini, Yan Gang mereka juga akan membayar mahal. Mendengar ini, Molly memasang wajah muram dan tidak menjawab. Dia berbalik dan berteriak ke belakang. Saudara Meng, tolong muncul. Gelombang udara yang menakjubkan menyapu pada saat ini. Dan seluruh dunia tampak gemetar. Setelah itu banyak orang yang ngeri melihat seorang pemuda berjubah putih muncul. Meng Wuheng berada di peringkat ke-42 dalam daftar kejam. Serangkaian seruan bergema membuat semua orang tercengang. Molly ini sebenarnya mengundang orang yang begitu kejam untuk berpartisipasi dalam duel. Kini ia mengerutkan kening dan berkata, benar tuamu, apakah itu Meng Wuhen bukan dari salah satu dari tiga kekuatan utamamu? Molly tersenyum dingin dan berkata, sayangnya beberapa hari yang lalu, Meng Wuhen menjadi tetua tamu di klan Moling. Jadi dia berhak ikut serta dalam duel ini. Wajah Jati kini yang menjadi dingin ketika dia mendengar ini. Lalu dia menatap Cukuang Seng. Meskipun dia tidak berbicara, makna di matanya jelas tetap tenang. Sebagai tanggapan, ekspresi tenang Cukuang Seng, dia menjentikan lengan bajunya tersenyum dan berkata, Kota Beling baik kepadaku. Jadi duel hari ini adalah hadiahku untuk Nona ya. Sombong. Begitu kata-kata ini keluar banyak orang diam-diam berkata dengan arogan. Orang ini begitu sombong sehingga dia pikir dia bisa memenangkan duel ini. Bagaimanapun, baik dalam hal reputasi atau kekuatan, Meng Wuhen jauh di atas Cukuang Seng. Tentu saja, ini tanpa mengetahui bahwa Cukuang Seng telah menyakiti Molly. Sudah lama sekali saya tidak bertemu dengan teman yang begitu percaya diri. Meng Wuhen yang tampak tersenyum tipis saat ini dan tidak ada sedikit pun rasa dingin dalam suaranya yang lembut. Cukuang Seng menyipitkan matanya ketika dia mendengar suara lembut yang bergema di langit. Berada di peringkat ke-42 dalam daftar kejam saat ini. Wajar jika dia bukan orang yang baik. Dari darah di tangannya cukup membuat orang bisa gemetar. Kata-kata Tuan Meng memang membuatku merasa sangat tersanjung, kata Cukuang Seng sambil tersenyum tipis. Ya, sudut mulut Meng Wuhen tampak melengkung menjadi lengkungan dingin di saat berikutnya. Sosoknya menghilang di hadapan mata terkejut yang tak terhitung jumlahnya. Pemandangan aneh ini membuat kulit di sekujur tubuh Cukuang Seng menegang, dan rasa bahaya yang tak terkatakan datang dari sisi kirinya. Tanpa ragu-ragu dia langsung meninju. Saat berikutnya,
Sebuah tangan muncul di udara tipis dan bertabrakan dengan tinjunya. Kedua tubuh mereka bergetar lalu mereka menginjak kehampaan melepaskan udara dengan kaki mereka. Ini adalah teknik hantu Meng Wuheng. Melihat pemandangan yang aneh banyak orang berseru. Sejauh yang mereka tahu, Meng Wuheng telah mempraktekkan seni bela diri yang sangat unik ini. Dalam pertempuran berdarah di masa lalu, dengan mengandalkan keanehan gerakan hantu, banyak orang kuat yang mati di tangannya. Gerakan yang sangat cepat, Chu Guangsheng menatap Meng Wuheng dengan tatapan aneh di matanya. Kecepatan gerakan yang dikembangkan orang ini sangat cepat sehingga memberikan ilusi teleportasi kepada orang-orang. Bagus, dia menjilat bibirnya dengan tatapan berapi-api di matanya. Jika dia bisa mengendalikan tubuh dan seni bela diri yang begitu kuat, dia akan bisa mencapai hasil yang baik di masa depan. Itu menghindari musuh yang kuat atau menyerang secara tidak terduga. Kamu menginginkan teknik tubuh rohan tuku? Meng Wuheng tersenyum tipis dan berkata dengan sangat lembut. Mendengar ini, Ci Guangsheng tidak menyembunyikan apapun dan segera mengangguk. Hahaha. Meng Wuheng tersenyum. Kilatan darah tiba melintas di matanya dan dia menatap Ci Guangsheng. Bunuh aku dan kamu bisa mendapatkannya. Aku akan dengan senang hati menurutinya. Lalu dia tiba-tiba menginjak kehampaan dengan telapak kakinya. Kekuatan Rana Juding meledak saat ini. Dan kekuatan luar angkasa yang bentuk gelombang di seluruh langit melonjak di sekelilingnya. Tubuh batu giok berlapis kaca. Dia berteriak rendah dan seluruh tubuhnya segera meletus dengan ribuan sinar cahaya kaca. Gelombang yang tidak biasa dihancurkan. Latihan fisik yang bagus, tapi sayangnya tubuhmu terlalu lemah. Meng Wuheng terkekeh rasa dingin melintas di matanya. Jika kamu menginginkan apa yang aku miliki, kamu harus siap membayar harga dengan nyawamu. Sebelum dia selesai berbicara, gelombang nafas yang lebih kuat keluar dari tubuhnya, membuat udara berdengung. Rana Juding tingkat ketiga. Semua orang terkejut. Di antara kerumunan di bawah, Uche dan Yan Heng saling memandang dengan tatapan heran. Kultivasi Rana Juding Meng Wuheng tingkat ketiga ini tidak seperti milik Motihan yang didorong oleh teknik rahasia. Dapat dikatakan bahwa efektivitas pertarungan keduanya sangat berbeda. Matahari kaca, di bawah mata yang dipenuhi keheranan, ekspresi Chu Guangsheng juga sedikit mengembun. Kecemerlangan kaca yang kaya muncul dari perut bagian bawah, berubah menjadi 6 kaca matahari yang sangat terang, tergantung di depannya. Pergi, Chu Guangsheng melambaikan tangannya, dan 6 putaran matahari kaca ditembakkan satu demi satu. Seolah-olah matahari akan datang bergemuruh menuju Meng Wuheng. Dalam hal ini, ekspresi Meng Wuheng tampak kusam, dan dia tidak dapat melihat gerakan apapun. Sosoknya menghilang seketika dan mudah menghindari matahari kaca. 6 putaran sinar matahari kaca meledak langsung ledak lubang besar ke tanah di bawah. Mengejutkan semua orang di sekitar hingga berkeringat dingin. Dihindari, mata Chu Guangsheng terfokus. Dia menatap ke suatu tempat di kehampaan. Dan kilatan cahaya tajam tiba-tiba muncul di matanya. Muncul kembali. Dia berteriak dengan dingin, cahaya kaca yang terang mengembun di kehampaan. Dan akhirnya berubah menjadi 7 putaran matahari yang kaca memborbardir tanpa ampun. Udara meledak dan ombak mengepul menyapu. Sosoknya yang sedikit goyah keluar dari sana dan melayang di satu sisi langit. Aku benar-benar meremehkanmu. Wajah Meng Wuheng menjadi gelap dan nadanya tidak lagi selembut sebelumnya. Mendengar ini, Chu Guangsheng tersenyum. Di bawah persepsi mentalnya, teknik tubuh hantu orang ini tidak akan berpengaruh sama sekali. Meng Yulo, Meng Wuheng mendengus dingin dan ada cahaya yang menyilaukan saat di tangannya berubah. Kilatan matanya yang seputih salju terpancar darinya, memenuhi ruangan di udara. Saat berikutnya kecemerlangan ini berkembang dan berubah menjadi sayap seputih salju yang memenuhi langit. Meng Wuheng mengulurkan tangannya dan sayap yang memenuhi langit melesat seperti badai dahsyat menutupi Chu Guangsheng.
Melihat pemandangan ini, Cukuang Seng mengepalkan telapak tangannya dan pedang berat besi hitam menyala. Tanpa ragu-ragu dia langsung memadatkan 7 putaran kaca matahari dan mengarahkannya ke tubuh pedang. Pedang berat itu bergetar dan raungan pedang yang mengejutkan terdengar. Cukuang Seng memegang pedang di tangannya dan menemukulnya dengan keras. Dalam sekejap ribuan cahaya pedang berkilauan telah keluar darinya, melesat menuju sayap yang memenuhi langit. Saat berikutnya di hadapan mata terkejut yang tak terhitung jumlahnya, ribuan cahaya pedang dan sayap di seluruh langit tiba-tiba bertabrakan. Dalam sekejap, suara ledakan bergema terus-menerus dan gelombang kecut yang dahsyat mengamuk ke arah langit, memicu gelombang udara yang dahsyat. Dalam gelombang udara yang ganas, Cukuang Seng mengangkat kepalanya dan menatap Meng Wuhen. Saat berikutnya, niat membunuh tiba-tiba muncul di matanya, dan mereka bergegas keluar. Satu demi satu serangan yang kuat, mereka saling menyerang seperti badai yang dahsyat. Untuk sementara waktu, seluruh langit dipenuhi debu akibat pertempuran, tampak sangat menakutkan. Apakah mereka seimbang? Melihat kedua sosok yang terus-menerus saling berhadapan di langit, semua orang tercengang. Cukuang Seng ini sebenarnya bertarung sengit dengan orang kejam seperti Meng Wuhen. Apa yang terjadi? Tetua agung dari sekte Lingwu wajahnya muram. Mendengar ini, ekspresi Molly berubah dan dia awalnya mengira duel hari ini akan berlangsung sepihak. Tapi dia tidak menyangka situasi sebenarnya akan sedekat ini. Tunggu sebentar, Meng Wuhen ini tidak mengeluarkan jurus terkuatnya. Setelah mendengar ini, tetua agung dari sekte Lingwu mendengus dingin. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi dalam duel hari ini, sekte Lingwu mereka akan kehilangan semua uangnya. Saya harap orang yang Anda bawa dapat diandalkan. Mendengar ini, Moling tidak banyak berbicara, tapi matanya menjadi suram seperti air. Bagaimana anak ini bisa begitu kuat sehingga dia bisa melawan Meng Wuhen sedemikian rupa? Terima kasih telah mendengarkannya.